Selamat pagi sahabat Ragam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan Ragam Indonesia akan menyajikan berbagai informasi yang unik dan menarik. Sahabat, kemacetan yang terjadi di Jakarta memang sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi warga ibu kota. Namun siapa sangka kalau ternyata di pinggir kota metropolitan menyimpan begitu banyak tempat bagi Anda yang telah penat dengan keramaian kota. Mulai dari tempat wisata untuk bersantai sejenak, kuliner, hingga berbagai kerajinan unik. Penasaran? Yuk langsung kita simak informasinya. Sahabat, lelah dengan hiruk-pikuk kota, saatnya untuk rileks sejenak menikmati keindahan alam. Ya, kita akan menuju air terjun Bidadari. Dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dari kota Jakarta melalui jalan tol. Keluar dari pintu tol, nuansa hijau sudah mulai menyambut yang sangat menyegarkan mata. Curug Bidadari ini terletak di kawasan Sentul Paradise Park, Bogor. Untuk memasuki tempat wisata ini, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp25.000. Sesampainya di sana, mata kita langsung disuguhkan dengan pemandangan alam yang luar biasa. Untuk menuju ke dekat air terjun, kita harus menuruni tangga setapak dan melewati jembatan kayu. Curug Bidadari terletak di tengah-tengah batu besar yang bagian tengahnya sudah dibentuk untuk jalan setapak. Setelah melewati jalan ini, kita langsung dapat menikmati keindahan air terjun setinggi 75 meter ini. Dulu, air terjun ini bernama Curug Bojongkoneng karena letaknya yang berada di kawasan desa Bojongkoneng. Namun seiring berjalannya waktu berganti menjadi Curug Bidadari. Menurut cerita masyarakat setempat, pelangi yang timbul akibat percikan air merupakan jembatan bagi para bidadari yang hendak mandi di bawah air terjun ini. Selain menikmati keindahan air terjun Bidadari, pengunjung juga bisa berenang di bawah air terjun loh. Lokasi wisata ini menyewakan saung bagi Anda yang ingin menikmati keindahan air terjun dari jauh bersama keluarga. Jadi tunggu apa lagi sahabat? Bagi Anda yang ingin mengunjungi wisata ini, Curug Bidadari buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Sahabat, puas menikmati wisata alam di pinggiran kota Jakarta? Belum lengkap rasanya kalau tidak mencicipi cemilan unik yang dimiliki kota metropolitan. Ya, tidak diragukan lagi kalau Jakarta menyimpan begitu banyak tempat bagi kita yang senang berwisata kuliner. Salah satunya di kawasan Pantai Indah Kapuk. Udara Jakarta yang panas sangat cocok jika kita mencari minuman segar untuk melepas dahaga. Gentleman's Shake. Minuman menyerupai orang memakai topi ini selain memiliki bentuk yang lucu, rasanya juga sangat menyegarkan. Cara membuatnya ternyata cukup mudah loh. Bahan-bahan yang dibutuhkan sangat sederhana. Ada milkshake coklat pisang, popcorn coklat, brownies, selai coklat, marshmallow, biskuit coklat, dan yang tidak boleh ketinggalan cotton candy. Langkah pertama, campurkan selai coklat ke dalam milkshake lalu aduk hingga rata. Kemudian tempelkan popcorn di sekitar gelas untuk mempercantik tampilannya. Tambahkan whipped cream di atas milkshake, kemudian tata brownies serta biskuit-biskuit coklat di atasnya. Awas, menatanya jangan sampai berantakan ya. Untuk membuat matanya, kita menggunakan marshmallow yang kemudian dibakar sedikit di bagian atasnya. Kemudian tancapkan stik coklat panjang sebagai hidungnya. Yang terakhir, pasangkan cotton candy di sekeliling gelas yang terlihat seperti topi. Voila! Gentleman's Shake yang segar telah siap untuk diminum. Dessert Cafe Kekebu ini selain menghidangkan minuman-minuman segar, juga menyediakan berbagai kue dengan bentuk-bentuk unik. Kue-kue yang berjalan di atas conveyor memudahkan pengunjung untuk memilih sendiri kue yang diinginkan. Nah, Gentleman's Shake ini sangat cocok dihidangkan bersama kue manis yang berbentuk lucu ini. Dekorasinya bernuansa pabrik kue memang membuat pengunjung betah berlama-lama duduk. Sahabat, jika sedang berlibur bersama keluarga, Anda bisa datang ke Ruko Garden House Blok B22 Pantai Indah Kapuk.
Sahabat, sudah lelah bekerja di depan komputer seharian? Sekarang saatnya kita memakan keyboard waffle. Eits, jangan kaget dulu. Bukan keyboard komputer kok sahabat. Ya, waffle yang berbentuk seperti keyboard komputer ini memang membuat para pengunjung penasaran. Seperti apa ya cara membuatnya? Yuk kita lihat. Bahan yang dibutuhkan sangat sederhana kok sahabat. Ada adonan waffle, selai stroberi, mentega dengan madu, dan gula halus. Pertama, olesi cetakan waffle dengan margarin terlebih dahulu. Proses ini dilakukan agar waffle tidak lengket ketika diangkat. Kemudian tuangkan adonan perlahan-lahan, kemudian ratakan. Tutup panggangan dan tunggu sekitar 10 hingga 15 menit hingga adonan matang merata. Setelah matang, keluarkan waffle perlahan-lahan dan hidangkan di piring bersama selai stroberi dan mentega madu. Sahabat, kurang lengkap rasanya kalau tidak memakai es krim. Pilihan saya adalah es krim vanila. Nah, sebagai finishing, taburkan gula halus di atas waffle keyboard. Tada! Keyboard waffle sudah siap untuk disantap. Rasa gurih waffle serta asam dari selai stroberi sungguh terasa sangat nikmat. Ditambah rasa manis dari es krimnya. Menyegarkan. Sahabat, waffle ini dijual dengan harga Rp55.000. Selain menghidangkan keyboard waffle, Cafe Wuyu ini juga menjual berbagai jenis es krim dan kue warna-warni. Keyboard waffle ini sangat cocok dikonsumsi bersama keluarga atau kerabat terdekat. Untuk mencobanya, sahabat bisa ke Wuyu Cafe di Ruko Green Lake Sunter, Blok TBSM, Jalan Danau Sunter Selatan. Sahabat penggemar sate, kuliner yang satu ini memang banyak digemari orang ya, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, kali ini ada yang unik di daerah Kemang, Sate Opai Yakitori. Wah, namanya seperti bahasa Jepang ya sahabat. Kedai yang buka pukul 6 sore ini memang bernuansa Jepang. Mulai dari hiasan-hiasan lampu, hingga seragam pegawainya menggunakan pakaian tradisional Jepang, kimono. Sate yang dijual di sini cukup beragam. Mulai dari dada ayam, paha, hingga kulit ayam. Pengunjung bisa memilih sesuai seleranya masing-masing. Cara membuatnya pun cukup mudah. Pertama, daging sate ditancapkan ke tusukan sate. Satu porsi biasanya berisi kurang lebih 5 tusuk sate. Kemudian sate dibakar hingga matang kurang lebih sekitar 10 hingga 15 menit. Untuk menambah rasa gurih, sate yang telah matang diberi saus. Saus yang dihidangkan mirip dengan saus teriyaki, namun teksturnya lebih encer. Jika sahabat menyukai pedas, maka bisa juga ditambahkan cabai bubuk di atasnya. Sate Opai Yakitori ini kurang lengkap jika tidak dikonsumsi bersama onigiri. Onigiri bentuk segitiga ini berisi tuna dan dibalut dengan nori atau rumput laut. Sekali mencoba, dijamin ketagihan sahabat. Bisnis waralaba yang dimiliki oleh 3 anak muda ini sudah dimulai sejak 2 tahun lalu. Kegemaran mereka terhadap kuliner disalurkan dengan membuka kedai makanan. Meski hanya buka di sore hari, pengunjung yang datang tetap ramai hingga malam hari loh sahabat. Satu porsi sate Opai Yakitori dihargai berkisar Rp22.000 hingga Rp25.000. Jika main ke daerah Kemang, coba deh sambangi kedainya ya. Ada di sebelah Taman Kemang, Jakarta. Selamat mencoba. Sahabat, apa nih menu favorit sarapan Anda? Kebanyakan orang pasti menjawab nasi goreng ya. Selain mudah dibuat, nasi goreng juga bisa dikonsumsi sekaligus untuk makan siang. Tapi bagaimana kalau nasi goreng berbentuk beruang atau teddy bear? Sudah pernah mencobanya? Ya, nasi goreng lucu ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi anak-anak yang susah untuk makan. Bentuknya yang unik pasti menarik perhatian anak-anak ya sahabat. Selain bentuknya yang unik, cara membuatnya ternyata cukup sederhana loh. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah langkah pertama untuk membuat kuma omurice adalah lelehkan mentega terlebih dahulu. Tumis bawang putih, wortel, dan paprika potong. Lalu masukkan jagung sisir, aduk-aduk hingga wangi. Kemudian masukkan nasi secukupnya dan aduk merata. Setelah rata, masukkan penyedap rasa dan aduk kembali. Ambil saus tomat lalu campurkan ke dalam nasi,
Aduk terus hingga warna nasi berubah kecoklatan. Sebagai pelengkap, kita buat omelet telur. Pecahkan 2 buah telur dalam mangkuk, kemudian aduk hingga tercampur. Masukkan dalam wajan yang sudah terisi minyak panas. Ratakan telur hingga memenuhi wajan. Sekarang saatnya mencetak nasi. Nasi dicetak dengan cetakan berbentuk teddy bear. Letakkan cetakan di atas piring, kemudian angkat cetakan perlahan-lahan. Angkat omelet telur, lipat menjadi 2 bagian, dan letakkan di atas nasi hingga terlihat seperti menyelimuti teddy bear. Agar terlihat lebih cantik, beri mata, hidung, dan telinga teddy bear dengan menggunakan nori. Tambahkan daun peterseli di atas nasi yang terlihat seperti rambut teddy bear. Agar lebih berwarna-warni, telur diberi saus tomat dan tidak lupa juga menambahkan mayones. Voila, kuma omurai sudah siap untuk disantap. Cafe Shirokuma ini juga menjual soft ice cream dengan berbagai varian rasa. Dekorasi bernuansa food truck ini memang sangat cocok untuk berkumpul bersama teman ataupun keluarga. Harga satu porsi kuma omurai sebesar Rp45.000. Rasa gurih nasi goreng yang dipadukan dengan saus tomat sangat cocok untuk santap sarapan Anda hari ini. Sahabat, siapa sangka kalau bonggol jagung yang biasa menjadi makanan ternak bisa disulap menjadi kap-kap lampu unik bernilai tinggi. Ya, berada di pinggiran Jakarta, tak jauh dari Curug Bidadari, ada tempat kerajinan bonggol jagung, sahabat. Penasaran gimana cara membuatnya? Yuk kita lihat. Untuk menghasilkan kualitas bonggol yang baik, bonggol jagung dijemur di bawah sinar matahari terlebih dahulu. Proses penjemuran ini memakan waktu yang cukup lama loh sahabat. Bisa 4 bulan, bahkan ada yang hingga 2 tahun. Semakin lama bonggol dijemur, maka kualitas yang dihasilkan pun akan semakin baik. Setelah proses penjemuran, bonggol jagung kini siap untuk dipotong kecil-kecil. Pemotongan dilakukan dengan mesin gergaji. Bonggol jagung yang telah dipotong kecil-kecil kini siap untuk dirangkai. Bonggol ditempelkan di luar pipa yang berfungsi seperti cetakan, agar rangkaian bonggol jagung berbentuk silinder. Saat proses perangkaian, jika ada bonggol yang berbeda ukuran, harus disamakan terlebih dahulu dengan cara dipotong dengan cutter. Agar permukaan bonggol lebih rapi, bonggol yang selesai dirangkai diamplas dengan mesin amplas besar. Proses ini berguna untuk menghaluskan permukaan bonggol dan membuat ukuran bonggol sama rata. Setelah selesai, bonggol dibor bagian tengahnya agar terlihat lebih cantik dan unik. Nah, sekarang tinggal tahapan terakhir, pengecetan. Pengecetan dilakukan dengan cara disemprot agar lebih mudah dan warna lebih merata. Galeri I Love Bonggol Jagung milik Pak Edi ini sudah dimulai sejak tahun 2008. Selain memproduksi kap-kap lampu, I Love Bonggol Jagung juga membuat tempat tisu, tatakan gelas, hingga aksesoris seperti tas. Pesonanya pun tidak hanya dari dalam negeri saja loh sahabat, bahkan sudah sampai mancanegara. Untuk kisaran harga mulai dari Rp100.000 hingga Rp3 juta, tergantung dari kesulitan dan lama pembuatan produknya. Nah sahabat, kerajinan ini sangat pas bagi oleh-oleh keluarga atau kerabat terdekat. Jika sedang main ke Bogor, sahabat bisa mampir ke Jalan Pembangunan 2 nomor 42, Kedung Halang, Bogor. Puas dengan kerajinan bonggol jagung, ada yang tak kalah unik nih sahabat. Kerajinan dari daur ulang koran. Wow! Sahabat, siapa sangka kalau keranjang yang mirip rotan ini ternyata terbuat dari koran bekas. Penasaran? Yuk kita lihat cara pembuatannya. Ya, bermula dari misi awal yang ingin mendaur ulang sampah-sampah, Salam Rancage mulai fokus untuk mendaur ulang koran. Salam Rancage yang memiliki karyawan hingga 90 orang ini mampu memproduksi 70 hingga 80 keranjang setiap harinya. Proses produksi pun dilakukan oleh masyarakat sekitar. Langkah awal yang dilakukan untuk membuat keranjang koran adalah melinting kertas koran dengan bantuan lidi kecil.
Lintingan harus benar-benar kecil dan memiliki ukuran yang sama. Hal ini agar proses anyaman dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian mulailah proses menganyam. Proses ini biasanya menggunakan bantuan kardus sebagai cetakan. Kardus yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran jenis produk yang akan dibuat. Jika akan membuat keranjang besar, maka diperlukan cetakan dari kardus yang besar pula. Sahabat, jenis anyamannya ternyata berbeda-beda. Tiap produk memiliki anyaman khasnya masing-masing. Ya sahabat, untuk membuat satu keranjang ini memang tidak semudah yang kita bayangkan. Dibutuhkan keterampilan dan keahlian khusus untuk membuat keranjang unik yang satu ini. Yuk kita bikin lagi. Setelah proses penganyaman selesai, sekarang saatnya proses finishing. Cat yang digunakan mengandung anti jamur dan anti air. Produk kerajinan ini dapat tahan air dan juga anti jamur. Selain memproduksi keranjang-keranjang cantik, Salam Rancage juga memproduksi gantungan kunci, dompet, vas bunga, hingga kotak kacamata. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Selain melalui media internet, produk kerajinan juga dijual melalui dari Galeri Salam Rancage di Jalan Pangeran Segiri nomor 150 Tanah Baru, Bogor Utara. Jika sahabat ingin mampir, galerinya buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Sahabat suka mendengarkan radio. Di daerah Bekasi ada sekelompok anak muda yang menekuni kerajinan unik nih sahabat. Radio yang terbuat dari kayu. Menarik kan? Meski masih muda, mereka ternyata sudah peduli terhadap lingkungan loh. Terbukti dari kayu yang mereka gunakan untuk membuat radio merupakan limbah kayu. Proses pertama yang dilakukan untuk membuat radio kayu adalah memilih kayu-kayu yang siap untuk diproduksi. Setelah itu, pola radio digambar di atas kayu. Setelah itu, dipotong mengikuti pola dengan gergaji besar. Pola-pola yang telah dipotong kemudian dirangkai dan disatukan. Kayu diberi lem hingga merata, kemudian direkatkan dengan kayu yang lainnya. Tidak lupa dipukul dengan palu agar lebih kuat dan rapi. Sekarang saatnya pengecatan. Pengecatan dilakukan per bagian sahabat agar rapi dan warnanya merata. Setelah cat mengering, saatnya proses penempelan kembali. Komponen-komponen tambahan seperti lubang speaker ditempel ke badan radio agar penampilannya menarik. Saatnya proses yang paling penting, pemasangan mesin radionya. Mesin radio harus dipasang hati-hati supaya bisa bekerja dengan sempurna. Radio kayu khas Bekasi sudah jadi. Radio ini dinamakan Radio Kobex, kepanjangan dari Radio Bekasi. Radio yang diproduksi oleh Garuda Muda ini memiliki model yang bermacam-macam. Mulai dari radio yang berdiri secara vertikal, radio analog khas zaman dulu, ada pula radio yang bagian atasnya dapat dibuka dan berfungsi sebagai speaker. Dalam sehari Garuda mampu memproduksi 20 hingga 25 radio dengan bantuan 6 orang karyawan. Harganya juga bermacam-macam, mulai dari 300 hingga 700 ribu rupiah. Sesuai dengan tingkat kesulitan pembuatan dan spesifikasi yang diminta oleh pemesan. Radio ini memang sangat cocok untuk didengar saat bersantai. Tertarik untuk memiliki radio unik ini, sahabat? Pastikan Anda tetap di Trans 7, karena selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik mengenai sisi lain kota Jakarta. Jadi tetap di Ragam Indonesia.